Halo pemirsa, apa kabar Anda di rumah dan dimanapun Anda berada? Tentunya harus sehat dan tetap semangat ya. Hari ini saya ditemani dengan narasumber saya yang satu ini yang luar biasa banget. Jadi mulai berangkat dari nol ya, from zero to hero begitu. Jadi banyak banget rintangan-rintangan dan prosesnya hingga bisa menjadi survive seperti sekarang ini, yaitu dengan Pak Dedi. Iya. Apa kabar? Baik, Mbak Nia. Dedi. Gimana Pak, masih semangat ya? Ya masih semangat dong. Terus Saya tadi dengar banyak sedikit cerita tentang Pak Dedi nih. Mulai dari merintis usaha yang kemudian down, kemudian bangkit lagi, dan sekarang sudah berhasil sampai bisa menembus ke pasar di Indomaret begitu ya Pak ya? iya. Boleh diceritakan nih Pak Dedi, awal pertama kali berangkatnya untuk memulai usaha ini seperti apa? Oke Mbak Nia. Jadi perjalanannya itu di tahun 2014. Itu kita masih bingung untuk memulai apa nih, karena saya masih bekerja saat itu ya. Dan posisinya terakhir itu saya itu di manajer, kemudian saya terakhir naik lagi karena karir itu naik terus Mbak. Tapi mentoknya apa? Saat saya sudah posisi direktur itu mau nggak mau kemana lagi. Masalahnya yang saya bangun ini bisnis pemilik perusahaan itu sendiri. Jadi saya berpikir, saya teringat teman saya, kalau misalkan kita masih muda, kita masih punya tenaga untuk membangun usaha. Tapi kalau nanti setelah pensiun, yang tenaga itu sudah nggak ada lagi. Masalah yang pertama. Yang kedua, untuk memulai dari awal, dari bawah lagi, kita nggak mampu karena ego kita sudah posisinya di atas. Itu jadi kendala. Makanya banyak persoalan orang kalau sudah selesai pensiun bingung mulai usaha. Makanya saya berusaha sambil dual on gitu kan. Awalnya sih dimulai dari kami berdua dengan istri saya. Dia merintis karena kita nggak pede. Kita pakai jualan orang dulu, jadi palu gadaan gitu lewat online, zamannya BBM. Awalnya gitu, karena kita nggak percaya diri. Awalnya gimana sih mau jual, tapi kita nggak tahu ilmunya ya, belajar dari penjualan produk orang lain dulu. Jadi tipsnya kalau untuk memulai usaha itu Pak. Kalau sudah punya kepercayaan diri, baru lihat potensinya, ini ternyata menjual. Kemudian kita mencoba untuk membuat gitu kan. Karena awalnya di frozen, saat itu kita jalan di pancake Mbak. Karena ada pancake ini laku, kemudian kita berkembang ke es krim laku. Kita buat nih gitu kan, pancake sama es krim. Masanya pancake ternyata mengalami perosotan, tapi tertolong karena es krim itu. Kemudian kita berjalan, tahun 2016 itu mulai penurun, karena saat itu masuk musim hujan. Es krim menurun gitu loh. Terus kita konsultasi dengan dinas di sini, dalam hal ini CTH melalui BDC, disarankan punya produk yang sifatnya bisa over border, bisa lepas dari keterbatasan wilayah. Karena es krim itu terbatas, nggak bisa kirim kemana-mana. Jadi kendala, kita mainnya cuma di Surabaya, Bali, paling jauh Bali sama Kediri, Malang. Udah mentok di situ karena masalah budget, ongkos kirim ya, dan treatmentnya sangat susah, menyebabkan jadi harganya jualannya lebih mahal. Dari itu kita berpikir untuk menciptakan suatu produk baru yang lebih mudah, lebih bisa dibawa gitu kan. Kemudian lahirlah awalnya cuman model plastik biasa, kita jual bazar to bazar. Saat itu kita belum kenal sama dinas, jadi kita mulai dari nol. Namanya kalau sini sekarang itu tiap minggu pagi ya, Car Free Day. Car Free Day. Ya, itu kita bayar sendiri stand. Itu kita jualan langsung ke customer. Ya kalau bilang nggak enak, dia nggak enakin langsung. Akhirnya kita belajar, mental kita di situ terbentuk ya. Mulai kemudian kita kenal dengan dinas koperasi, ada program BDC-nya. Dari situ kita tahu, ada sekolahnya ternyata, gitu kan. Informalnya ada. Di situ dibahas mengenai bagaimana memulai usaha dengan benar. Nah, dari situ kita udah mulai bahwa ada mengenal branding, ada mengenal proses produksi yang baik, yang benar sesuai dengan kaidah pangan yang
seharusnya gitu kan, penggunaan bahan pengawet dan sebagainya kita baru tahu di situ. Nah, sejak itu kita membuat suatu produk yang baru itu kita pikir ini kudu yang ini deh, yang mulai dengan benar gitu kan. Karena selama ini kita mulainya kadang-kadang maju dulu, tapi nggak ada salahnya, yang penting maju duluan, tabrak aja, belajar sambil jalan. Pada prinsipnya seperti itu. Sehingga sekarang ini waktu kita lahir, di tahun pertama itu juga kita bentuk brandingnya dulu. Jadi saya mau nembak targetnya siapa. Jadi bukan dari saya buat produk, tapi saya nembak dulu produk yang tidak ada di customer, tapi dibutuhkan. Jadi masalah kan, dari masalah itu ketemu solusi. Akhirnya saya buatkan suatu produk sebagai solusinya mereka. Jadi ditarik mundur dari permintaan customer, masalah customer, baru kita buatkan produk. Tapi kalau es krim kan enggak awalnya. Kita dulu punya produk, terus kita lempar ke customer. Jadi kebalikannya. Jadi konsepnya ini membuat kita berpikir terbalik akhirnya, Mbak. Semula kan barang itu kita buat terus kita jual, maunya kita. Jadi ada trial errornya gitu ya? Pasti, karena dalam proses ya. Ternyata waktu kita buat, ini kita membuat cracker goreng, Mbak. Karena goreng ternyata orang lebih suka gorengan ya, banyak yang digoreng disukai. Kita uji, kita trial, kita istilahnya blind test itu. Blind test itu kita coba tanpa merek mana yang lebih suka, sampai improvement rasa, kemudian itu lahirlah kremus gitu. Itu prosesnya berapa lama tuh, Pak? Itu kalau dibilang dalam sambil jalan kita jualan sambil perbaikan resep itu bisa setahun, Mbak. Jadi artinya yang penting kita jalan dulu, mau dihina orang nggak enak, melempem dan sebagainya itu terima aja gitu kan, sambil memperbaiki resep itu, terus bagaimana kita ilmu cara menjualnya ya, menawarkannya kan, gimana cara yang taktis gitu lah, itu namanya soft skillnya ya, selling skillnya itu harus kita pelajari. Jadi kayak belajar lagi, jadi semua dari nol, mau nggak mau gitu loh, Mbak. Tapi artinya ketika produk awal pertama kali dibikin, diproses atau diproduksi, kemudian dipasarkan, kan belum semua bisa diterima di pasaran begitu ya, Pak? Bener. Pak Dedi, itu masa-masa itu berapa lama, Pak? Bisa setahun. Setahun gitu? Iya, dari kalau saya bilang mulai kita jualan door itu dari Car Free Day sampai dia sudah ke mall gitu ya, ke Indomaret, itu prosesnya setahun, Mbak. Jadi kremus ini sebagai contoh, dan dia sampai ke pameran di tahun ke 2017 dia udah terbang ke Turki karena kita bermitra dengan perjalanan travel haji yang liburan hajinya, setelah haji biasanya liburan kan, ada programnya gitu kan, mau ke Turki, mau ke mana terserah, Abu Dhabi, tergantung nasabah biro perjalanan haji itu, sebagai kayak food travel gitu loh, Mbak. Tapi kenapa, saya mau tanyakan ke Pak Dedi, tapi kenapa kemudian Bapak memilih untuk bikin ini crackers gitu? Iya. Atau enggak, kenapa yang tadi yang goreng tadi yang pertama itu? Iya. Jadi ini awalnya ada base-nya dari resep, namanya ibu saya buat suatu keripik kalau menjelang bulan Lebaran itu ya, dia buat itu. Yang bantu itu awalnya saya. Karena tidak ada lagi yang punya tenaga, misalnya saya cowok istilahnya, adik saya cewek gitu kan, yang bisa untuk menggiling, karena itu butuh tenaga yang kuat dalam manual ya, dengan alat yang penggilingan lama itu hanya orang laki lah. Karena pesanan ibu itu biasanya karena faktor usia tidak mampu menghandle, akhirnya saya yang meneruskan lah itu. Awal mualalnya yang kremus ini, sambil jalan kok kita titip jual ke pasar tradisional, ke toko-toko jajanan yang biasa kiloan, itu oke gitu loh. Cuman masalahnya, kendalanya kita ini kok sering masalah keterikatan, masalah. Akhirnya dari proses itu kita belajar, Mbak, melalui ada kayak pelatihan yang dari dinas itu. Oh ternyata proses metode pengolahan itu mempengaruhi daya tahan makanan. Akhirnya kita benerin itu. Setelah itu kita muncullah ide membuat crackers ini. Iya. Dari kesempurnaan keripik tadi, Pak iya, ya. Terus dapat pelajaran yang namanya branding lagi gitu kan. Itu barangnya sama, yang plastik bungkus transparan,
Terus yang dibeda, terus yang sama yang dikemas dengan model pouch ini kok bisa dijual harga segitu? Malah lebih sedikit kok lebih mahal. Itu namanya branding gitu kan. Setelah kita dapat pelatihan branding, ternyata itu bisa kita kembangkan lagi menjadi kemasan yang lebih proporsional untuk segmennya. Jadi secara packaging ada nilainya. Iya. Gitu. Dari segi bahan juga beda Bahan gitu kan. juga beda. Karena premium. Kualitasnya beda. Iya. Oke. Taste-nya juga pastinya beda pemirsa, gitu kan, karena Pak Deddy ini sudah melewati proses-proses dan fase di mana ada trial, kemudian error, kemudian dibenarkan lagi, kemudian bisa menjadi serasa seenak ini gitu ya, Pak Iya. Deddy. Kremus kan kalau bahasa Jawa itu apa ya, kremus? Makan itu apa ya? Kriuk bukan ya Pak ya? Ya, kremus itu filosofinya keripik maknyus gitu kan. Oke, keripik maknyus. Filosofinya anonim singkatan dari keripik maknyus karena awalnya base-nya on keripik yang digoreng. Sekarang kita improve di panggang gitu kan. Hasil riset ternyata dari tes risetnya itu keripik sama digoreng sama dipanggang ya, cracker ya, sama-sama cracker. Itu lebih suka yang dipanggang ternyata. Dasar itu kita buat, berarti demand-nya ada gitu kan. Mulai kita melakukan perubahan, yaitu sekarang dipanggang seperti itu dan daya tahannya lebih lama, tidak tengi gitu kan. Kalau digoreng itu maksimal 6 bulan udah tengi paling. Oh, kalau digoreng 6 bulan ya Pak ya? 6 bulan sudah berubah. Rasa, yang pertama 6 bulan itu aromanya sudah keluar, hilang. Bulan ke-9 dia sudah mulai terasa ketengikannya. Bulan 12 sudah tengik pol gitu kan, fase gitu. Kalau yang ini, packaging ini? Kalau yang packaging ini dia sampai bulan ke-9 aja. Jadi dia sudah umurnya sejak lebaran kemarin ya. Jadi bulan lebaran kan bulan Mei ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini Oktober bulan 5 aja dia masih awet ya. Jadi dia baru launching di bulan Maret sebelum lebaran, itu kita lewat online dan animonya sampai keluar pulau ternyata. Resellernya itu. Ya, berarti bisa bertahan sampai 9 bulan ya Pak ya? Iya. Lebih gitu. Lebih ya Pak. Lebih. Kalau ini kemasan masih belum dibuka ya Pak ya? Iya. Suhu ruangan ya? Karena kita kan dari proses dia pembuatan jadi oven, pendinginan sampai ke kemasan itu hanya butuh 1 jam. Jadi tidak ada kontaminasi terlalu lama. 1 jam itu hanya pendinginan. Jadi tujuannya untuk menghindari mikroba dan sebagainya. Terus faktor ketengikan udara kan, ini buat tinggi karena udara. Sehingga dia aromanya juga nggak hilang karena masih baru, fresh. Terus dia sudah dingin. Karena kita 1 jam itu menunggu proses pendinginannya secara itu alami. Makanya dia bisa begitu kita buka langsung terasa aromanya kan. Nah, tujuannya sih aromanya dulu, baru kena rasa, baru repeat order gitu kan. Iya. Berapa banyak varian rasanya tadi Pak? Awalnya 3, kemudian tambahan 1 untuk coklat karena ada permintaan dari customer, kita buatkan coklat. Jadi awal pertama rasanya tadi seledri itu bukan ya Pak? Seledri yang pertama, kemudian lahir yang jahe karena biasanya ini segmennya berbeda karena ini yang suka lebih. Ini yang coklat keju ya, nih. ini yang segmen anak muda ya. Jadi di rumah bisa sambil santai, bisa sambil main di medsos ya, Iya. sambil ini. Kan sekarang lagi stay at home nih Pak. Iya. Jadi sekolah di rumah, kerja di rumah, santai Iya. di rumah, ya udah sambil ngemil ini, pas, pas banget. Pak Deddy, kalau yang best seller apa berarti Pak? Yang best seller yang apa? Yang best seller yang seledri sama yang coklat. Seledri sama yang coklat. Iya. Sellernya. Sudah berapa banyak gerai Pak kalau untuk di Jawa Timur? Kalau kita itu B2B, Pak. Jadi B2B itu berarti ada reseller di situ, ada distributor dalam retailnya. Retailnya kan Indomaret. Kalau untuk resellernya sudah di 7 kota ya, baru 7 kota. Mungkin di Riau 2 kota, Pekanbaru, terus Banjarmasin sama Rinda, terus Makassar, Tulungagung, terus Surabaya sendiri, Jakarta, Bekasi, Tangerang. Itu aja, mungkin lebih ya, sudah 7 kota. Banyak ya Pak ya? Ya, dari itu hasil dengan kombinasi dari sini
Itu baru start di bulan awal pandemi itu. Jadi pivot ya. Pivot dari offline ke online. Jadi secara nggak langsung itu kalau dia bilang masa pandemi kemarin itu bahwa yang saya tidak fokus di online hanya 30% kan, 70% kita main di retail offline kan. Itu sekarang berbalik gitu. Karena online-nya yang Lebih gencar di online-nya. iya, jadi kita mau nggak mau harus membuka diri untuk belajar secara online. Bisa di marketplace, bisa di Instagram, bisa di Twitter, bisa itu. Jadi online-nya konsepnya bisa di WA, itu online ya. Saya kategorikan kalau itu online. WA, Instagram Oke. gitu. Jadi artinya kalau misalnya mau ada yang berminat nih, ada yang mau beli, pengen nyobain itu harus ada minimal ordernya atau bisa untuk Kalau per piece gitu Pak? bisa per piece langsung aja ke marketplace-nya di Shopee, di Tokopedia seperti itu kan. Tapi kalau mereka mau jadi resellernya dapat fasilitas free ongkir di Shopee ada gitu kan, atau dia mau DM via adminnya kita di Instagram itu ada free 4 biasanya. Jadi beli 24 free 4. Oke. Harga 216. Hitungannya harusnya 9.000 bisa jadi 7.700. Berarti mereka bisa earning-nya kan bagus Iya tuh. iya iya. Jual 15.000 kan lumayan gitu Benar, kan. benar.